Ya, Kementerian Perhubungan resmi merilis aturan yang melarang pengemudi merokok dan melakukan aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat mengendarai sepeda motor. Ini tertuang dalam Permen Hub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor. Bagaimana implementasi aturan yang sebetulnya ini sudah ada sejak 2009 lalu? Ani Rahmi akan mengulasnya dalam segmen Fact Check. Silakan, Ani. Seperti yang sudah diungkapkan Zakia tadi, ada 652 atau nyaris 700 orang yang ditilang oleh Polda Metro Jaya lewat Subdit Gakum Ditlantas sejak 11 Maret 2019 sampai 31 Maret. Meski momennya adalah berlakunya Permen Hub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor, namun payung hukum yang digunakan pihak kepolisian adalah Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Mengapa seperti ini? Ada Permen Hub tapi mengapa payung hukumnya tetap Undang-Undang Lalu Lintas? Ini pertanyaan pertama yang akan saya bahas. Pertanyaan kedua, ternyata Polda Metro Jaya masih sendirian dalam menegakkan aturan ini. Wilayah lain menyatakan masih menunggu sosialisasi untuk menegakkan aturan. Mengapa bisa berbeda-beda dalam implementasinya? Ayo kita cek fakta. Daerah Istimewa Yogyakarta lewat Dishub Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan belum akan menerapkan aturan larangan merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi saat mengendarai sepeda motor. Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta masih menunggu sosialisasi dari Permen Hub nomor 12 tahun 2019. Dishub juga belum bisa memastikan kapan akan diberlakukan dan menunggu tindak lanjut dari Kemenhub. Artinya ada kebingungan di sini dari Dishub Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikutnya kita lihat di Jawa Timur. Ternyata Polda Jawa Timur juga menyatakan belum akan menerapkan aturan ini. Polda Jawa Timur merasa masih perlu melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan represif seperti misalnya penilangan. Nah, saat ini konsentrasi Polda Jawa Timur ada pada pengamanan pemilu. Kita lihat dulu Polda Dishub DIY dan Polda Jawa Timur yang masih menunda untuk menerapkan aturan ini. Ada satu langkah di depan yang diambil oleh satu langkah di depan dari Polda Jatim dan Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta diambil oleh Polres Blitar Kota, di mana Polres Blitar Kota sudah mulai melakukan sosialisasi larangan merokok sambil berkendara. Pengemudi yang kedapatan merokok diberhentikan dan diberi peringatan. Lalu polisi juga mensosialisasikan larangan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Seperti misalnya memakai headset, memutar musik dengan volume yang terlalu kencang, dan menggunakan handphone. Nah, sosialisasi ini juga sudah diberlakukan di daerah lain seperti misalnya di Pekanbaru. Begitu, meskipun masih baru disosialisasikan, tapi pengemudi yang merokok saat berkendara sudah akan ditegur oleh polisi. Sudah ada satu langkah ke depan. Nah, pertanyaannya, mengapa ada perbedaan dalam implementasi seperti ini? Ada yang menilang, ada yang sudah melakukan sosialisasi, dan ada yang menyatakan belum menerapkan sama sekali. Di mana masalahnya? Kita coba lihat lagi payung hukumnya. Payung hukumnya menyatakan bahwa kita lihat ada yang terbaru Permen Hub nomor 12 tahun 2019. Tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor. Pada pasal 6 huruf C menyebutkan pengemudi dilarang merokok. Secara spesifik disebutkan merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor. Aturan ini sebenarnya adalah aturan yang lama. Karena sebelumnya ada Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, 10 tahun sebelumnya tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 283 menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 dipidana dengan kurungan penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Artinya sekali lagi Permen Hub nomor 12 tahun 2019 adalah aturan yang lama. Namun rasanya baru. Permen Hub ini hanya memperkuat Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 atau Undang-Undang Lalu Lintas yang sudah ada 10 tahun sebelumnya. Memang tidak ada sanksi, tidak ada denda yang disebutkan dalam Permen Hub karena aturan ini memang menginduk pada Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Lagi pula
Kepolisian tidak bisa melakukan penegakan hukum berdasarkan aturan yang diterbitkan oleh lembaga lain. Dalam hal ini adalah Permenhub. Nah, ini menjawab pertanyaan pertama. Mengapa penilangan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, payung hukumnya adalah Undang-Undang Lalu Lintas dan bukan Permenhub? Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa Undang-Undang Lalu Lintas ini perlu diperkuat oleh Permenhub nomor 12 tahun 2019? Kita harus legowo dalam menjawab pertanyaan ini. Ngaku aja deh, harus diakui selama ini konsistensi untuk menegakkan larangan merokok saat berkendara sangat kurang. Sehingga aturan lama ini dianggap sebagai aturan yang baru. Jadi tolong kepada pihak-pihak terkait segera sudahi simpang siur yang ada, mengakhiri kebingungan yang ada dan tegakkan aturan yang ada tanpa pandang bulu. Kalau kita menerapkan aturan ini sebetulnya larangan merokok saat berkendara ataupun mengemudi tidak hanya diterapkan di Indonesia karena negara-negara lain juga sudah menerapkan aturan yang sama. Kita lihat Inggris misalnya. Sudah melarang menghisap tembakau di dalam mobil. Dendanya sekitar 50 pound sterling atau 1,1 juta rupiah. Lebih mahal dibandingkan Indonesia yang hanya 750 ribu rupiah. Di Skotlandia lebih keras lagi dengan mengenakan denda sekitar 100 pound sterling untuk mereka yang merokok saat berkendara dengan penumpang di bawah 18 tahun. Ada juga Australia, sejumlah negara bagian Amerika Serikat, Kanada, Perancis, dan Afrika Selatan yang juga melarang merokok saat berkendara. Sementara di Malaysia, per 1 Januari 2019 lalu berlaku larangan merokok di restoran. Ini sebetulnya merupakan kelanjutan dari larangan merokok di gedung pemerintah, rumah sakit, sekolah, taman, bioskop, pusat perbelanjaan, lift, toilet, dan sebagian besar area ber-AC. Saat ini anggota Dewan sejak Januari lalu persisnya ingin agar larangan-larangan ini diperluas lagi ke pengemudi yang tengah berkendara. Sebagai informasi, denda untuk mereka yang kedapatan merokok di tempat-tempat yang sudah saya sebutkan tadi adalah 10.000 ringgit Malaysia atau nyaris 35 juta rupiah atau penjara selama 2 tahun. Jadi menepilah jika Anda ingin merokok saat berkendara. Jangan membahayakan keselamatan Anda maupun keselamatan orang lain hanya karena mulut Anda terasa masam atau iseng dan ingin merokok. Zakia, kembali ke Anda. Memang keselamatan diri sendiri dan juga keselamatan orang lain ini penting begitu ya. Baik, Ani terima kasih atas pemaparannya dalam Fact Check.